Nah, ternyata laki-laki tersebut adalah suaminya Mary, di mana hubungan rumah tangganya Mary sedang tidak baik-baik saja. Ia pisah ranjang dengan suaminya hampir 1 tahun. Dikarenakan Mary adalah seorang wanita sehingga membuat Naya merasa kehidupannya Mary sangat cocok untuk dirinya. Esok harinya, Bagas yaitu suaminya Mary dan pembantunya sangat heran melihat perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Naya. Apalagi asistennya yaitu Zaskia sangat terheran-heran melihat sikapnya Naya. Mereka yang sampai di lokasi pers, Naya pun sangat kewalahan menghafalkan naskah yang diberikan oleh Zaskia, di mana naskah tersebut yang akan disampaikan untuk kampanye dirinya di depan para wartawan. Bentar lagi. Ibu Mary masih di toilet. Nah, Naya yang belum dipanggil oleh MC, dirinya pun asal nyelonong masuk ke dalam ruangan pers. Tapi dikarenakan terlanjur, Zaskia pun langsung mempersilahkan Naya untuk segera naik ke atas panggung. Naik aja. Ayo, naik sekarang ini. Baiklah, Nah, acara persnya pun dimulai, di mana para wartawan mulai bertanya tentang visi misi Naya ikut bergabung ke dalam partai. Dikarenakan Naya belum hafal naskahnya, ia pun terpaksa mencontek naskah yang diberikan oleh Zaskia. Meskipun Naya terbata-bata membacakan naskah yang diberikan. Gratis hingga tingkat SMA. Setelah selesai acara, Zaskia pun membawa Naya pergi untuk makan siang. Naya yang melihat makanan di atas meja terlalu banyak membuat dirinya bertanya mengapa Zaskia memesan makanan terlalu banyak. Padahal hanya mereka berdua yang akan menyantap makanan tersebut. Ini buang-buang makanan. Zaskia yang heran melihat sikapnya Naya, ia pun mengatakan memang seperti ini makanan yang biasa ia pesan. Dan Mary akan menyantap makanan tersebut hanyalah sedikit. Mendengar itu, Naya pun menyuruh Zaskia harus menghabiskan makanan tersebut. Dan di sini Zaskia pun lagi-lagi terheran-heran melihat cara makannya Naya. Hari-hari pun terus berjalan, di mana Naya makin menikmati hidupnya berperan sebagai Mary. Hingga suatu malam Naya pergi ke klub menikmati bebasnya pergaulan orang-orang kaya. Dan seperti biasa, di mana ada Naya di situ pasti ada Master. Kemudian datang seorang laki-laki mengganggu Naya, tapi Naya yang biasa hidup keras, ia pun langsung menggampar laki-laki tersebut. Sesampainya di luar, ia pun mengeluh dengan kehidupan yang dijalani oleh Mary, di mana setiap hari tanpa libur dirinya selalu beraktivitas. Zaskia pun tidak sengaja mendengar perkataan Naya yang lagi ngedumel. Oh iya, mohon diterima Bu. Terima kasih. Lalu esok harinya Naya dibawa pergi ke acara bakti sosial di panti asuhan yang biasa dijadikan tempat promosi kampanye salah satu calon. Naya yang biasa sebagai orang miskin, ia pun sangat menikmati bermain bola dengan anak-anak panti tanpa ada rasa gengsi, sehingga membuat orang-orang heran melihat perubahan perilaku Mary. Kemudian Zaskia menyuruh ibu panti untuk menandatangani surat serah terima barang yang didonasikan kepada anak-anak panti. Tapi Naya yang merasa ada yang janggal, ia pun menanyakan barang yang akan diterima oleh ibu panti. Iya, ini barang-barang ini mana? Zaskia yang mendengar pertanyaan Naya, ia pun mengatakan biasanya dari dulu hanya tanda tangan saja tanpa ada barang yang diterima oleh pihak panti. Dengan kata lain, semuanya hanyalah formalitas. Yang terpenting ada bukti surat tanda tangan serah terima. Ya terus dari tadi. Naya yang tidak terima akan semuanya, ia pun menyuruh Zaskia untuk segera menyiapkan barangnya. Lalu Naya memarahi ibu panti agar lain kali ibu panti jangan pernah mau menandatangani surat apapun jika barangnya belum diterima oleh pihak panti. Malam harinya, Naya yang sedang memeriksa berkas perusahaan, ia pun melihat banyak sertifikat para warga di kampung sebelah ada di mejanya Mary. Kemudian Naya menelpon Zaskia menanyakan perihal sertifikat para warga. Zaskia pun hanya menjawab sebentar lagi rumah para warga akan segera dibereskan. Mendengar itu, Naya pun teringat sertifikat rumah ayahnya berada di toko tukar tambah nasib. Ini Bapak minta dibuatin teh.
Kemudian Naya sengaja mengantarkan teh ke kamarnya Bagas sambil mengulik informasi mengapa mereka bisa pisah ranjang dan kapan terakhir mereka foto bareng, serta mengapa suaminya tidak ikut terjun ke dunia politik lalu kerja di kantornya Mary. Dan ternyata Bagas bekerjaannya sebagai arsitek yang senang hidup bebas tanpa ada kekangan dan sandiwara. Tiba-tiba masuk ini tumben banget. Hubungan mereka yang awalnya tidak baik-baik saja malah tambah makin parah akibat Bagas tidak mau terjun ke dunia politik. Dikarenakan dirinya tidak ingin berteman dengan orang-orang kaya yang hobinya menjadi penjilat. Itu kamu bilang gak dukung, Mer. Gak gampang, Mer, buat aku. Mereka para politikus juga mengatasnamakan dirinya solusi untuk membantu rakyat. Seakan-akan mereka para politikus adalah dewa bagi para rakyat, yaitu yang akan mensejahterakan rakyat. Tapi ujung-ujungnya mereka memeras rakyat dengan cara korupsi dan memakan uang para rakyat. Mer. Lalu esok harinya Zaskia menelepon Naya untuk membahas mengenai penggusuran rumah para warga. Tapi Naya yang mengantuk dirinya pun tidak mau menghiraukan perkataan Zaskia. Langsung dibangunin aja ke atas. Gak apa-apa. Bukannya biasa. Beberapa jam kemudian Naya yang baru terbangun, Zaskia pun memberikan Naya melihat kiriman video dari anak buahnya yang sedang bentrokan bersama para warga. Naya yang mengingat tempat tersebut adalah lokasi rumahnya, ia pun langsung bergegas mengajak Zaskia ke lokasi tersebut. Sedangkan di sisi lain, ayah dan ibunya Naya sedang berusaha melawan anak buahnya Mary. Naya yang baru datang, ia pun berniat membantu ayahnya, tapi sialnya dirinya malah kena gampar oleh anak buahnya sendiri, sehingga Naya pun jatuh pingsan. Naya yang sudah baikan, ia pun menyuruh Zaskia untuk berhenti mengambil hak rakyat miskin. Kemudian Zaskia pamit pulang, lalu Naya pulang bersama Bagas. Sesampainya di rumah, Naya pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Bagas, dikarenakan Bagas selalu ada di waktu yang tepat. Tapi Bagas dirinya malah langsung menceraikan Mary. Kita cerai, Mer. Kemudian Naya pergi menemui Tewan dan Tetu. Ia pun masih ingin mencoba kehidupan orang lain yang mungkin menurutnya bisa tetap ia tinggali di kehidupan orang tersebut. Tapi jika tidak sesuai dengan keinginan Naya, maka selamanya rumahnya tidak akan bisa kembali. Gak seindah yang gue bayangin. Mendengar itu, mereka berdua pun kembali menawarkan opsi kedua, yaitu menggadaikan nasib keluarganya Naya, di mana Naya bisa mencoba kehidupan orang selanjutnya, tapi rumahnya tetap bisa kembali dan bisa diambil. Jadi resiko terbesarnya paling setelah kembali dari kehidupan orang berikutnya, Naya tidak akan bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Family. Nasib keluarga gue. Dikarenakan Naya yang beranggapan rumahnya jauh lebih berharga, ia pun memilih opsi kedua, yaitu menggadaikan nasib keluarganya. Kemudian ia pun menunjukkan dua foto orang yang akan ia tukar, yaitu Rico dan Lala. Rico. Dikarenakan Naya sudah selesai tanda tangan dan sudah terbiasa dengan ritualnya, Naya pun langsung siap melakukan ritualnya. Tapi sialnya dirinya terbangun di rumah sakit dalam kondisi gawat darurat. Naya yang sedang diikat di pohon, keluarganya pun mentertawakan Naya sambil mengatakan selamat menjalani hidupmu sendiri dikarenakan kamu telah menggadaikan nasib keluargamu. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Naya bersama Master. Kemudian Naya terbangun dari komanya. Naya yang baru terbangun, ia pun kaget melihat seorang wanita sudah berada di sampingnya. Dirinya yang tidak mengetahui wanita itu adalah siapa, ia pun memanggilnya dengan sebutan "Wahai istriku". Kemudian wanita itu pun pamitan sambil mengatakan dirinya harus pergi sebelum Pera datang ke sini. Aku pulang dulu. Dan benar saja, Pera langsung datang menampar Naya. Ia cemburu melihat wanita di sampingnya yang baru saja keluar dari ruangan Naya. Kemudian Pera pun juga pergi, sedangkan Radit dirinya tetap menemani Naya. Kita gue rahasiain ya gue rahasiain.
Dari penjelasan Radit, yaitu asistennya, ternyata Vera adalah istrinya Riko, di mana Riko sudah 3 kali ketahuan selingkuh oleh Vera. Tapi Vera dirinya tetap bertahan meskipun dirinya sering diselingkuhi oleh Riko. Sedangkan wanita yang tadi di sampingnya Riko, ia adalah selingkuhannya Riko yang bernama Ella. Gue pengen buru-buru ngerasain menjadi chef terkenal. Kemudian Radit membawa Riko pulang ke rumah. Naya yang belum mengetahui nama pembantunya, ia pun bertanya kepada Radit. Lalu Naya pun bertanya Vera lagi sedang di mana. Ada di mana ya? Oh, ibu. Naya yang sampai rumah bukannya istirahat, malah dirinya langsung ke kantor. Lalu ia disapa oleh Charlie. Kemudian ia pun masuk ke dalam ruangan. Ia melihat Vera sudah berada di ruangannya. Semalam aku gak bisa tidur di rumah. Vera yang masih penasaran apakah Ella selingkuhan Riko, ia pun kembali mendesak Naya supaya Naya mau jujur kepada dirinya. Naya yang tidak tahan, ia pun menggerutu dengan mengatakan dirinya merasa sial berada di posisi yang ribet dan mengidap kanker. Vera yang mendengar ucapannya Naya, ia pun kembali mendesak Naya supaya ia jujur kepada Vera mengenai penyakitnya. Kamu tahu kan? Dikarenakan Naya mengingat saran dokter sebelum ia pulang, terpaksa dirinya jujur kepada Vera. Setelah mengetahui suaminya mengidap kanker, Vera pun langsung memeluk Naya dengan perasaan yang sangat sedih. Sedangkan Charlie, ia menguping pembicaraan Vera dan Naya. Rick. Setelah kembali dari ruangan, Charlie pun langsung memarahi Naya akibat Riko dulu berjanji kepada Charlie, di mana Riko sengaja selingkuh supaya Vera membenci dirinya dan Charlie harus menikahi Vera jika dirinya sudah cerai. Itu pun Charlie belum mengetahui Riko sedang mengidap kanker. Di sisi lain, mereka berdua membicarakan Riko yang dulu pernah datang ke toko mereka tepatnya 2 tahun yang lalu. Riko berniat menukar tambah nasibnya akibat ia menderita kanker. Dan sekarang Naya malah masuk ke dalam tubuhnya Riko, orang yang lagi frustasi. Malam harinya mereka bertiga berdebat masalah strategi Riko yang tidak masuk akal. Hanya gara-gara kanker dirinya malah mempermainkan mereka semua, termasuk juga Ella yang menjadi korban perasaan Riko yang hanya berniat mempermainkan hatinya Ella. Udah itu doang, gue gak peduli yang lain, itu yang paling. Namun Radit malah menyalahkan Vera dikarenakan Vera selalu memaafkan Riko berkali-kali. Itulah sebabnya rencana Riko tidak pernah berhasil sampai sekarang, padahal nyawa Riko tinggal hitungan hari. Mohon, please. Mereka berdua yang masih tidak terima dikarenakan tidak masuk di akal, Radit menyuruh mereka berdua berhenti berpikir menggunakan otak. Radit menyuruh mereka berdua untuk sesekali berpikir menggunakan hati. Naya yang melihat kejadian tersebut, ia pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Naya yang sudah frustasi mengenai masalah hidupnya Riko, ia pun berencana besok akan pergi ke toko tukar nasib. Lalu esok harinya, Naya minta maaf kepada Vera atas semua kesalahan yang ia lakukan selama ini. Minta maaf. Kemudian Naya mengajak Vera pergi menemui keluarganya. Naya pun menanyakan keberadaan Nina, tapi warga tersebut memberitahukan Naya bahwa Nina dan orang tuanya sudah kabur sejak kerusuhan yang dilakukan oleh anak buahnya Mary. Para warga beranggapan bahwa mereka bertiga kabur lantaran tidak mampu bayar utang. Warga juga berpikiran anak pertama mereka yang kabur duluan akibat sang anak tidak tahan lagi untuk membayar hutang keluarga mereka. Kenalan aku, Fer. Esok harinya Naya kembali melakukan syuting. Naya yang tidak bisa berbahasa Inggris, ia pun sangat kebingungan. Dan ketika syuting sudah dimulai, ia pun memasak dengan cara asal-asalan. Vera dan Radit yang melihat tingkah laku Naya, mereka pun sangat kebingungan dengan perubahan yang ditunjukkan oleh Naya. Naya yang sedang asik memerankan dirinya sebagai chef, tiba-tiba dirinya jatuh pingsan sehingga orang-orang yang di lokasi pada panik. Naya yang terbangun di rumah sakit, lagi-lagi Ella yang berada di sampingnya. Ella memberitahukan Naya bahwa dirinya sudah mengetahui semua yang telah terjadi. Mengetahui itu, Naya pun menyuruh Ella untuk mencari laki-laki lain dikarenakan Ella pantas mendapatkan yang terbaik, tidak seperti dirinya yang hanya menyakiti Ella. Tapi Ella malah semakin cinta atas kejujuran yang dilakukan oleh Naya.
Kemudian Naya minta tolong kepada Ella untuk menyuruh Vera masuk ke dalam ruangan. Naya yang sudah minta maaf kepada Vera dengan tulus, ia pun langsung menuju sakaratul maut. Iya, kamu gagal. Ketika Naya sedang sekarat, ia pun melihat Master, kemudian Naya minta tolong kepada Master. Lalu Master pun langsung memulai ritualnya. Kemudian Naya terbangun di toko tukar tambah nasib. Ia pun sangat ketakutan dikarenakan dirinya beranggapan ia telah meninggal. Tapi Tetu memberitahukan Naya bahwa dirinya belum meninggal. Yang meninggal adalah Riko. Dikarenakan itu sudah takdirnya Riko yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Gua mau balik. Kemudian mereka berdua menanyakan kapan Naya siap untuk mencoba kehidupannya Lala. Naya yang baru sadar dirinya sangat menyayangi keluarganya, ia pun menolak mencoba kehidupan orang berikutnya. Ia lebih memilih keluarganya untuk dikembalikan. Bapak, ibu, sama Nina. Tapi mereka berdua mengatakan keluarganya tidak bisa dikembalikan sebelum Naya selesai mencoba kehidupan orang berikutnya. Naya pun langsung dirubah oleh Tewan. Naya yang sudah masuk di tubuhnya Lala, dirinya yang tidak bisa menari balet membuat dirinya terjatuh sehingga dirinya sangat malu disaksikan oleh banyak orang.